Di atas pegunungan urat kristal ilahi itu melayang puluhan kapal perang, dengan lebih banyak kereta perang yang bergerak. Para prajurit cahaya ilahi sedang menunggu, mengawasi pintu masuk urat kristal. Semakin banyak budak tambang dan prajurit cahaya ilahi bergegas keluar dari tempat itu. Wajah mereka biru atau ungu. Setelah mereka keluar tidak terlalu jauh, mereka batuk, muntah darah, dan kemudian mati. Tidak seorang pun dari mereka yang bisa bertahan lama. Apa yang terjadi? Wajah Kakusana sekarang cemas dan gelisah sementara suaranya yang marah bergema. Tidak ada yang menjawabnya. Para prajurit dan budak tambang cahaya ilahi yang keluar dari urat kristal tidak punya waktu untuk berbicara. Mereka sibuk menutupi mulut dan leher mereka, berjuang menahan sakit dan menjerit nyaring. Tak lama kemudian, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Gunung berapi yang telah punah di mana-mana di sekitar bintang kehidupan ini mengeluarkan asap hijau dan biru yang beracun. Asapnya begitu pekat hingga bisa menutupi seluruh langit. Segera, seluruh bintang kehidupan itu dinaungi oleh lapisan asap beracun yang tebal. Semua orang berubah warna karena ketakutan dan merasa berat hati di bawah tekanan yang mematikan seperti itu. Seorang lelaki tua dari cahaya ilahi terbang keluar dari pintu masuk biji, wajahnya pucat pasi. Dia mengenakan jubah panjang seputih bulan, auranya sangat kuat. Dia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh racun. Ju tua, teriak Sana. Jubo adalah ahli alam dewa awal yang bersembunyi di bawah biji kristal ilahi. Cahaya ilahi telah mengirimnya ke sini untuk menghadapi Feng Yan. Namun, karena Feng Yan tidak datang, dia terus bersembunyi di biji mineral. Ketika Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk menemukan simpul ruang angkasa, Jubo telah menggunakan jiwanya untuk mengganggunya. Pada saat ini, Jubo tampak muram. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, ketika orang-orang kita mengeksploitasi kristal ilahi, mereka secara tidak sengaja mengaktifkan pembatasan. Asap beracun mengepul pada saat yang sama. Pembatasan itu telah merantai banyak gunung berapi yang telah punah. Itu terjadi dalam sekejap, dan kita tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Bahkan kamu tidak punya solusi untuk menghentikannya. Sana ketakutan. Saat aku menyadari ada yang tidak beres, asapnya sudah menyebar. Wajah Jubo tampak gelap. Racun-racun itu berbahaya. Racun itu bisa langsung masuk ke altar jiwa. Aku hanya bisa melawan, tetapi tidak bisa menolong yang lain. Sosok ungu yang anggun muncul dari kapal perangnya yang berwarna ungu. Dia berkata dengan nada tinggi, "Kakek Ju, apa yang terjadi? Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya." Jubo tampak gelisah dan tegang. "Yao kecil, perintahkan pasukan kita untuk pergi. Sekarang, bagaimana dengan urat kristal suci?" Zi Yao terkejut. "Kita tidak punya waktu untuk mengurusnya," kata Jubo dengan cemas. Sana mengangkat kepalanya, menatap awan beracun berwarna-warni di langit, wajahnya meringis. "Ju tua, aku khawatir kita tidak bisa pergi dengan mudah. Jika kau tidak bisa membersihkan asapnya, kurasa kita tidak punya solusi." Mendengarnya, banyak prajurit cahaya ilahi menjadi ketakutan, mata mereka gelisah. Jubo menatap awan beracun tebal di langit, mengernyitkan alisnya erat-erat. "Aku akan mencoba membersihkan jalan agar kalian bisa meluncur." Kemudian, Jubo terbang tinggi ke langit, melayang di dekat gugusan awan biru tua saat dia mulai mendesak kekuatannya Upanishad. Tak lama kemudian, guntur bergema. Sambaran petir menyambar seperti pedang, berkelok-kelok di langit seperti ular raksasa. Mereka menyerang awan beracun di langit. Mendesis, mendesis, mendesis. Ular petir besar dan liar menyambar awan biru tua. Namun, setelah ular petir menembus lapisan awan, asap biru tua segera menyerbu untuk mengisi lubang. Jubo tampak kedinginan saat ia terus mendesak kekuatannya, mengendalikan ular petir dan menyerang awan. Sayangnya, setelah ular petir melintasi awan, asap biru tua segera menempati lubang yang baru saja mereka buat. Jubo merasa seperti baru saja jatuh ke dalam ruang es. Ia tahu bahwa situasinya benar-benar kacau, jadi ia mencoba menggunakan trik lain. Namun, setelah beberapa kali gagal menggunakan kekuatannya Upanishad, ia tidak dapat membersihkan asap beracun itu. Pada saat yang sama, awan beracun itu menekan turun dari langit, merembes ke permukaan planet. Pada saat ini, asap beracun melayang di terowongan antara tambang bawah tanah serta di dalam pegunungan.
Asap itu juga perlahan merangkak naik ke langit sementara awan beracun itu menekan turun. Tak lama kemudian, uap beracun di udara dan dari bawah tanah akan bertemu dan menyatu satu sama lain. Kemudian, tidak seorang pun di bintang kehidupan ini akan dapat lolos dari erosi asap beracun itu. Tanpa kekuatan untuk melawan, mereka akan mati secara bertahap. Para prajurit cahaya ilahi menjadi gemetar saat mereka menatap langit dengan ketakutan, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Di sisi lain, para prajurit di kapal perang burung terbang dari Fighting League juga ketakutan. Mereka tahu betapa mengerikannya asap dan awan beracun itu. Mereka pernah mengalaminya sekali, dan mengerti betapa mematikannya mereka, jauh lebih dari para prajurit cahaya ilahi. Saat terkurung di laut yang dingin, keempat ahli alam dewa yang baru mulai telah bergandengan tangan untuk menciptakan tirai energi untuk melindungi mereka dari racun. Bat, Gute, Feng Yan, dan Blood Devil harus menggunakan banyak energi untuk bertahan selama 2 bulan. Terutama Feng Yan, dia tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama, dan hampir menghabiskan energinya. Melihat asap dan kabut yang serupa, mereka langsung tahu dari mana mereka berasal. Mereka berasal dari gumpalan daging ubur-ubur roh yang telah meninggal. Para prajurit Liga Pertarungan tahu situasinya. Mereka tahu itu adalah serangan terakhir cahaya ilahi yang ditujukan pada Liga Pertarungan. Saat cahaya ilahi muncul dengan konspirasi, mereka telah mengklaim planet ini terlebih dahulu. Mereka pikir mereka bisa mengambil biji kristal ilahi, tetapi sangat disayangkan klan bayangan gelap telah menggunakan batasan untuk menjebak mereka. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah menanggung kerugian besar. Para prajurit Liga Pertarungan melihat ratusan prajurit dan budak tambang cahaya ilahi mati, tetapi mereka tidak bisa merasa senang. Mereka mengerti bahwa jika para prajurit cahaya ilahi tidak datang ke sini terlebih dahulu, hari ini, mereka yang mati di sana pastilah mereka, meskipun mereka tidak begitu yakin apakah mereka bisa bertahan hidup saat ini atau tidak. Mereka semua menatap Xia Xinyan. Xia Xinyan memiliki wajah yang tenang. Dia tidak terburu-buru, seolah-olah dia tidak memiliki tekanan apapun. Dia menatap Xian, matanya bertanya. Dia membungkuk, menatap manik-manik tinta di tangannya dengan pandangan diam-diam. Manik-manik itu berwarna hitam, dengan yin qi yang kental di dalamnya. Namun, yin qi yang berputar di dalam manik-manik itu tidak keluar ke lingkungan sekitar. Hanya Xian, yang memegangnya, yang bisa merasakan betapa dinginnya manik-manik itu. Dia bisa merasakan manik-manik itu melepaskan beberapa fluktuasi energi magis, yang tampaknya cocok dengan asap beracun yang menyelimuti bintang kehidupan ini. Bisakah kau menyelesaikan ini? Bisik Xia Xinyan. Xian berpikir sejenak dan kemudian melepaskan kesadaran jiwanya untuk menghubungi manik dingin yang dicelupkan racun. Kemudian, dia mengangguk sambil tersenyum. Bukan masalah besar. Xia Xinyan menjadi tenang, memancarkan senyum alami. Yah, yang lain tampaknya tidak punya solusi. Saat dia melihat ke sisi cahaya ilahi, Xian menemukan sosok ungu yang anggun yang tampaknya telah kehilangan ketenangannya, tampak berdebar-debar. Sana bahkan lebih khawatir. Dia berteriak, mencoba menemukan para prajurit dengan kekuatan api Upanishad untuk membakar asap beracun di langit. Sambil menggelengkan kepalanya, Xian mendesah. Dia tahu para prajurit dengan kekuatan api Upanishad dari cahaya ilahi tidak dapat memecahkan racun ubur-ubur roh yang telah meninggal. Meskipun asap tidak berasal dari ubur-ubur secara langsung saat ini, karena klan bayangan gelap telah menangkap racun darinya dan menjebak mereka di sini, mereka tetap sangat mematikan. Hanya para prajurit yang telah menyatu dengan api surga yang dapat membakar mereka. Cahaya ilahi memiliki banyak prajurit yang mengolah kekuatan api Upanishad di alam dewa ethereal. Namun, mereka tidak memiliki api surga dari asal. Dengan kata lain, mustahil bagi cahaya ilahi untuk mengatasi asap beracun. Bagaimanapun, orang-orang yang seharusnya mati sudah meninggal. Mereka yang masih hidup kini terperangkap dalam celah antara awan beracun di langit dan di bawah tanah. Mereka mungkin aman untuk sementara waktu. Menatap ke sisi lain untuk beberapa saat, Xian mengerutkan kening sambil berbicara dengan Xia Xinyan. Baiklah, kita akan keluar dari sini terlebih dahulu. Setelah kita semua aman, aku akan membantu para prajurit cahaya ilahi melarikan diri. Pada saat ini, kalian dan cahaya ilahi tidak memiliki dendam mendalam yang tidak dapat kita selesaikan.
Kita seharusnya tidak terlalu kejam. Xia Xinyan bingung, lalu tersenyum lalu berkata, baiklah. Dia tahu bahwa itu bukan perasaan Xian terhadap cahaya ilahi. Dia hanya tidak ingin melihat Ziyao terbunuh oleh racun. Itu sebabnya dia berkata begitu. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkannya. Dia tahu Xian bersikap sopan. Aku akan membawamu keluar dari sini terlebih dahulu. Sambil merenung, Xian mengangkat kepalanya dan berkata, kita harus berhenti sebelum menyentuh asap beracun. Aku akan membersihkan jalan untuk kalian. Xia Xinyan mengangguk, menyampaikan perintahnya. Dia meminta prajurit badai anginnya untuk tidak menyentuh asap beracun itu. Semua orang mendengarkannya, wajah mereka gembira. Melalui kesulitan yang mereka alami di lorong angkasa, mereka telah menaruh kepercayaan mereka pada Xian. Karena dia telah mengatasi ancaman ubur-ubur roh yang telah meninggal yang mematikan, mereka mengerti bahwa itu tidak akan menjadi masalah besar bagi Xian kali ini. Melihat para prajurit cahaya ilahi meringis putus asa, mereka merasa senang. Karena para prajurit cahaya ilahi telah melanggar batasan yang ditinggalkan klan bayangan gelap dan menanggung bencana bagi mereka, mereka merasa senang atas kemalangan mereka. Oh, mereka ingin pergi. Sana mengerutkan kening, suaranya dingin dan kasar. Jubo, Ziyao, dan banyak prajurit cahaya ilahi tercengang. Mereka segera melihat kapal perang burung terbang itu. Mencari kematian, kata seorang prajurit alam dewa etiril dari cahaya ilahi yang mengolah kekuatan api Upanishad. Jika kita bisa menyingkirkannya dengan mudah, kita pasti sudah pergi. Mengapa kita masih harus berlama-lama sampai sekarang? Aku khawatir mereka tidak tahu ciri-ciri awan beracun yang mematikan itu. Jika mereka terbang ke sana, mereka akan bunuh diri. Jubo dan Sana mengangguk karena mereka setuju dengan pria itu. Mereka juga mengira bahwa pasukan Xia Xinyan akan bunuh diri. Namun, Ziyao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang memerah. Melihat sosok agung di langit itu, dia berteriak dalam benaknya. Bajingan itu akhirnya keluar. Tubuhnya yang lembut menggigil saat dia menyadari sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak lalu terbang dari kapal perangnya sambil berteriak. Awas, tidak mudah untuk membakar awan beracun itu. Jangan bertindak gegabah, berhenti. Dia khawatir tentang Xian. Dia tidak keberatan dengan hal lain, hanya berteriak untuk mengingatkannya. Banyak prajurit cahaya ilahi menatapnya dengan wajah aneh. Prajurit dari Departemen Perang Badai Angin dari Liga Pertarungan juga skeptis, karena mereka tidak dapat memahami tindakannya. Hanya Xian yang merasa hangat karena dia tahu Ziyao tidak berubah. Dia masih wanita yang dikenalnya. Awan beracun itu menaungi seluruh langit, membuat planet itu gelap dan dingin. Asap beracun mengepul tebal di setiap sudut tempat ini. Banyak prajurit cahaya ilahi yang meringis. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit, berpikir keras untuk menemukan solusi agar bisa melarikan diri. Jubo telah mencoba semua cara, tetapi dia tidak dapat membawa para prajurit cahaya ilahi keluar dari bahaya ini. Dia tampak semakin khawatir seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, kapal perang Liga Tempur, yang menjadi sandera cahaya ilahi, melayang dengan tenang. Mereka melesat ke langit, yang membuat para prajurit cahaya ilahi mengerutkan kening dan wajah mereka muram. Mereka tidak ingin menghentikan Liga Tempur, karena mereka mengira yang lain sedang mencari kematian. Pada saat ini, awan beracun itu melayang seperti pasukan beracun di langit. Jadi, para prajurit cahaya ilahi tidak punya mood untuk mengingatkan Liga Tempur. Pada saat kritis, Ziyao menyerbu keluar dan berteriak, memperingatkan Liga Tempur tentang awan beracun dan meminta mereka untuk tidak bertindak gegabah. Para prajurit cahaya ilahi dan Liga Pertarungan sama-sama kebingungan. Mereka menatapnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan atas tindakannya. Di hadapan banyak orang, bulu mata Ziyao yang panjang berkedip-kedip. Garis pandangannya menembus para prajurit dari Departemen Perang Badai Angin dan berhenti pada sosok yang ramping dan tinggi. Semua orang melihat ke arah yang sama dan melihat seorang pemuda di antara kerumunan Liga Pertarungan. Itu adalah Xian. Dia tersenyum cerah padanya dari kejauhan. Dia menatap Ziyao, tetapi tidak menjawab. Butiran dingin berwarna gelap di tangannya tiba-tiba beriak dengan energi magis. Di area itu, gugusan awan beracun berwarna mulai melonjak, bergulung deras seperti air pasang yang tak henti-hentinya saat semuanya menyerbunya.
Semua orang ketakutan. Mereka menatapnya tanpa petunjuk tentang apa yang sedang dilakukannya. Bersiaplah untuk meluncur keluar, desis Xian. Tubuh lembut Xinyan menggigil, lalu dia memerintahkan bawahannya dengan cepat. Bersiaplah untuk bergerak keluar. Kedengarannya seperti angin menderu ketika awan beracun kental di atas kepala mereka mulai menyerbu telapak tangannya seperti spanduk warna-warni. Mereka memasuki manik-manik tinta yang tampak sangat polos dan biasa saja. Kecepatan awan-awan itu memasuki manik-manik itu sangat cepat. Tak lama kemudian, sudut uap beracun yang menutupi langit telah menghilang ke dalam manik-manik itu. Manik-manik itu sekarang memiliki lingkaran cahaya samar dengan energi magis yang beriak di dalamnya. Tampaknya lebih kuat, seolah-olah baru saja menyerap sejumlah kekuatan. Hanya dalam sekejap mata, sejumlah besar awan beracun di langit telah menghilang. Langit yang teduh tampaknya memiliki sudut kecil yang robek, memperlihatkan jalan setapak dengan cahaya yang bersinar melaluinya. Kapal perang burung terbang itu sudah siap. Mereka meledak dengan gemuruh sementara kristal-kristal ilahi di dalamnya terpicu secara maksimal. Kapal-kapal perang itu membubung tinggi ke langit, menembus lorong cahaya. Tak lama kemudian, mereka telah lolos dari bintang kehidupan, memasuki angkasa luar yang luas. Banyak prajurit cahaya ilahi tercengang. Mereka tercengang dan menganga saat melihat yang lain hanya menerobos lapisan asap beracun, yang tidak dapat dicapai oleh pendahulu mereka Jubo, yang berada di langit pertama alam dewa yang baru mulai. Apa yang sedang terjadi? Mereka saling berpandangan. Pada saat ini, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tubuh Anggun Ziyao melayang di cakrawala tidak jauh dari awan beracun di atas kepalanya. Matanya yang indah berbinar saat dia tersenyum, menatap Xian dengan menawan. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam hatinya, Xian selalu menjadi misteri. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Hari ini, Xian telah memastikannya sekali lagi. Bergerak, ikuti mereka. Jubo bereaksi. Dia berteriak dengan suara keras, larilah dengan kecepatan maksimal. Lewati lorong itu untuk keluar dari bintang kehidupan ini. Pada saat ini, para prajurit cahaya ilahi akhirnya bereaksi. Mereka berteriak, saling berteriak untuk mengoperasikan kapal perang dan bergerak menuju Xian. Pada saat ini, perubahan yang tidak pernah bisa mereka bayangkan terjadi untuk kedua kalinya, yang juga menghentikan kesempatan mereka hanya dalam sekejap mata. Sebagian besar ahli Liga Pertarungan telah pergi. Namun, seseorang tetap tinggal, itu adalah Xian. Dia memegang manik-manik tinta. Setelah kapal perang burung terbang Liga Pertarungan melarikan diri, dia tersenyum jahat, melemparkan manik-manik itu. Manik-manik itu memantul sebentar di kehampaan, lalu mengeluarkan asap dan awan beracun yang telah diambilnya, yang langsung mengisi lubang yang baru saja dibuatnya. Langit di atas bintang kehidupan ini ditutupi oleh lapisan asap tebal sekali lagi. Kapal perang cahaya ilahi berhenti, hampir menabrak lapisan asap. Mereka gelisah saat melihat awan menutup, seolah-olah mereka baru saja menelan lalat. Mata mereka yang bermusuhan tertuju pada Xian sementara aura pembunuh mereka melesat ke langit. Sana dan Jubo juga terbang ke arahnya, wajah mereka dingin dan jahat. Alis tebal Ziyao berkerut. Dia bergerak cepat, melayang di depan Xian untuk melindunginya dari para prajurit cahaya ilahi. Mengapa kamu tinggal? Xian tersenyum sambil berbicara, aku akan membawa kalian keluar dari sini. Jangan khawatir, jangan terburu-buru. Setelah kapal perang Fighting League pergi lebih jauh, aku akan memberi jalan bagi kalian. Sana dan Jubo bingung, dengan curiga menatap Xian dengan wajah aneh. Kalian saling kenal, Sana mengenalinya, dia Xian. Ziyao tersenyum, berbicara dengan tenang. Sebelum tuanku menerimaku, aku bersamanya. Ya, kami saling kenal. Xian terkekeh sambil melihat kerumunan prajurit cahaya ilahi. Ia menjelaskan dengan sederhana, tanpa Ziyao, aku tidak akan peduli apakah kalian hidup atau mati. Aku akan pergi lebih awal, dan kalian semua pasti akan mati di sini. Tidak ada yang akan lolos. Kita punya Jutua di sini. Bagaimana mungkin kita tidak bisa melarikan diri? Sana tidak mempercayainya. Blood Devil, Bat, Gute, dan Feng Yan, mereka berempat telah bergandengan tangan, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan asap beracun semacam ini. Jika dia yakin bahwa dia lebih kuat dari mereka berempat, mungkin dia bisa mencoba.
Xian tersenyum dan menjelaskan. Wajah Jubo berubah. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Sana untuk tidak banyak bicara. Kudengar ketika klan monster, klan iblis, paviliun ramuan dan perkakas, dan liga pertarungan dikurung di dalam lorong angkasa, kau telah membantu mereka. Apakah itu asap beracun yang sama seperti yang kita miliki sekarang? Jauh lebih intens dari saat ini. Saat itu, kita telah bertemu dengan ubur-ubur arwah di lorong angkasa. Itu adalah pembangkit asap beracun. Asap yang kita miliki di tempat ini adalah racun yang dikumpulkan klan bayangan gelap dari ubur-ubur. Namun, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Xian masih tenang. Jubo menatapnya. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berkata, "Tenanglah, kalian semua. Beri teman kecil kita lebih banyak waktu." Dia tahu Xian telah tinggal di sini karena Xiao. Jika dia hanya menyingkirkan debu dari pantatnya dan pergi, ribuan prajurit elit cahaya ilahi harus mengubur tubuh mereka di sini. Tidak seorang pun akan lolos hidup-hidup. Jubo tahu apa yang harus dilakukan. Sana mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak campur tangan. Dia tetap diam sementara pandangannya beralih dari Xian ke Xiao dan dia merenung. Ding, 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 ding. Tiba-tiba, sesuatu berdering mendesak di dalam lengan baju Xiao. Dia terkejut, mengeluarkan batu suara kecubung. Dia mengerutkan kening, menggunakan jiwanya untuk merasakan. Wajahnya yang menawan berubah drastis, berteriak. Tambang penting yang telah kita klaim memiliki situasi yang sama. Awan beracun telah menjebak mereka semua. Klan bayangan gelap tidak hanya meninggalkan racun di sini. Semua tanah penting lainnya dengan bahan-bahan berharga memiliki batasan yang sama. Tidak bagus. Jubo dan Sana berteriak mendesak. Ada 3.000 prajurit elit cahaya ilahi yang datang ke penjara hantu bayangan kali ini. Mereka semua berada di alam dewa raja, alam dewa asli, dan alam dewa ethereal. Mereka adalah pilar-pilar yang telah dilatih cahaya ilahi selama bertahun-tahun. Kelompok ini adalah kekuatan utama yang bersaing untuk mendapatkan cahaya ilahi. Namun, saat ini, mereka semua terkurung oleh asap beracun. Jika kekuatan 3.000 prajurit ini dimusnahkan, cahaya ilahi akan menanggung kerugian besar yang bahkan akan merusak akar mereka. Jangankan bertarung dengan liga pertarungan, mereka bahkan tidak akan mempertahankan keuntungan mereka. Xiao, Jubo, dan Sana gelisah karena kecemasan. Saat ini, bintang kehidupan ini masih disegel oleh awan beracun, dan Xian adalah satu-satunya yang dapat mengatasi bahaya ini. Dia tampak tenang dan santai, seolah-olah dia tidak terburu-buru sama sekali, memberi waktu bagi liga pertarungan untuk melarikan diri. Jubo menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius. Xian, adik kecil, jika kamu membantu kami meninggalkan tempat ini dan menyelesaikan masalah fatal di area lain, aku jamin bahwa kami akan mundur dari penjara hantu bayangan. Kami tidak akan bersaing untuk mendapatkan keuntungan apapun dengan liga pertarungan. Cahaya ilahi akan menghargai bantuanmu dan akan berutang banyak padamu. Setelah kamu keluar dari sini, kamu tidak akan mengejar departemen perang badai angin lagi. Xian tampak santai, menggoda yang lain. Sejauh yang Xian ketahui, dia tidak peduli apakah para prajurit cahaya ilahi tewas atau berapa banyak dari mereka yang tewas. Dia hanya ingin Xiao aman. Dia juga tidak tertarik dengan pertikaian antara cahaya ilahi dan liga pertarungan. Itu adalah persaingan antara Feng Han dan Master Cahaya Ilahi. Meskipun itu terkait dengan Xiao dan Xia Xinyan, Xian sama sekali tidak tertarik. Jubo khawatir. Dia tahu Xian tidak tertarik dengan ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao, memintanya untuk membantu. Xian, tolong bantu kami. Cepatlah, kami harus pergi dari sini. Tolong bantu kami menyelesaikan masalah itu. Xiao berkata dengan wajah getir. Saya jamin saya tidak akan bertarung dengan Xia Xinyan. Dan, cahaya ilahi kami adalah anggota area bintang Agate. Jika kami kehilangan begitu banyak anggota, ketika klan dewa menyerbu kami, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh area bintang Agate. Dia tahu tentang dendam Xian terhadap klan dewa. Dari tanah dewa yang hilang sampai di sini, dia telah menyaksikan kekejaman dan konspirasi klan dewa. Kalau begitu, aku percaya padamu, Xian terkekeh, minggir. Aku akan membuat jalan untuk kalian. Xiao tercengang. Dia kemudian tersenyum menawan,
wajahnya tampak seperti bunga yang sedang mekar. Dia tidak menyangka bahwa Xian akan setuju semudah itu. Dia bahkan tidak menawar, yang membuktikan bahwa kepercayaannya padanya tidak berubah. Dia tidak berubah bahkan ketika status dan waktu mereka telah berubah. Dia tidak tahu bahwa Xian tersentuh ketika dia berteriak cemas padanya saat dia terbang ke awan beracun. Dengan premis ini, tentu saja, Xian tidak akan mengabaikan permintaan bantuannya. Pada saat yang sama, dia bersikap objektif dalam menghadapi cahaya ilahi. Dia tidak akan menyerang cahaya ilahi karena Xia Xinyan. Terima kasih, Jubo menghela napas lega. Xian tidak menatapnya, hanya membuang manik dingin yang dicelupkan racun itu. Manik hitam murni itu melayang di awan beracun dan mulai menghisap asap beracun seperti paus yang kuat. Setelah beberapa menit, asap beracun yang menutupi seluruh bintang kehidupan itu ditarik ke dalam manik dingin yang dicelupkan racun. Bahkan tidak ada sehelai benang pun yang tersisa. Manik itu menjadi sedikit lebih dingin, dan energi magis yang beriak di sana menjadi lebih ganas. Berdiri di atas kapal perang kristal ungu, Xian melakukan perjalanan cepat di antara bintang-bintang mineral penting di penjara hantu bayangan. Bintang-bintang kehidupan dan bintang-bintang mineral dengan sumber daya alam yang kaya yang ditinggalkan oleh klan bayangan gelap tidak banyak, dan jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Kapal perang kristal ungu ini dibuat oleh Paviliun Ramuan dan Perkakas, yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki Xiao di Raging Flame Star Area. Kapal itu dapat bergerak dengan lincah dan cepat. Mereka pergi ke setiap bintang kehidupan dan bintang mineral tempat asap beracun mengurung para prajurit cahaya ilahi. Setiap kali kapal perang kristal ungu muncul, Xian akan turun dan menyelesaikan masalah mereka. Manik dingin yang dicelupkan racun melayang di langit dan menarik semua asap beracun seperti ikan paus yang mengambil air. Itu menjadi lebih dingin dan lebih hitam, terasa sangat dingin di tangan Xian sambil melepaskan semacam energi jiwa yang bersifat dingin. Pikirannya berkelebat, dan manik dingin yang dicelupkan racun menghilang, muncul kembali di tingkat ethereal di altar jiwanya, lalu melayang di sana seperti matahari gelap yang memancarkan energi jiwa yang dingin. Manik ini adalah esensi jiwa ubur-ubur roh yang telah meninggal. Itu tercetak oleh tanda darah di jiwa inangnya. Pada saat yang sama, ia memiliki seberkas jiwa Xian, yang membantunya mengendalikan manik itu dengan pikirannya. Ketika manik itu jatuh ke tingkat etherealnya, ia berubah menjadi titik cahaya hitam, melepaskan energi jiwa yin yang dingin. Xian merasakan jiwanya menjadi tenang dan rileks. Ia bisa merasakan suasana hati yang negatif dalam jiwanya ditekan, yang membuatnya gembira. Titik-titik akupunkturnya telah mengumpulkan banyak ki esensi dari para prajurit yang mati. Itu memiliki aura keputusasaan, kebencian, haus darah, dan kekejaman, yang telah memengaruhi pikiran dan kemauannya, mengikis emosinya sampai pada titik di mana ia bisa kehilangan akal sehatnya. Manik dingin berlumur racun jatuh ke dalam tingkat etherealnya dan menjadi obat penenang bagi tingkat etherealnya, yang akan menghalangi emosi negatif dari titik akupunturnya. Dengan demikian, dia tidak menerima efek balasan. Dia tiba-tiba teringat apa yang Xuan Fei katakan kepadanya, manik dingin berlumur racun memiliki kekuatan magis untuk menstabilkan jiwa dan mencegah situasi malapetaka. Itu paling cocok untuk para prajurit dengan api surga. Setelah merasakannya sebentar, Xian tersenyum senang. Dia tahu bahwa Xuan Fei tidak berbohong kepadanya. Manik dingin berlumur racun benar-benar dapat menstabilkan jiwanya, membuatnya jernih dan tanpa ampas. Tentu saja, fungsi manik dingin berlumur racun bukanlah untuk menstabilkan jiwa dan mencegah malapetaka. Itu dapat melepaskan asap beracun yang telah diserapnya. Manik itu seperti wadah khusus, sehingga Xian dapat memasukkan sesuatu ke dalamnya dan mengeluarkannya nanti. Xian tahu betapa mengerikannya asap beracun dari manik dingin berlumur racun itu. Ia yakin jika ia melepaskan uap beracun di dalam manik itu dalam peperangan, efek mematikannya akan tak tertahankan. Menurut Yusan, manik dingin berlumur racun memang memiliki kemampuan lain. Akan tetapi, ia tidak cukup tahu untuk menceritakannya. Xian telah melakukan perjalanan melalui bintang-bintang mineral besar dan bintang-bintang kehidupan dengan manik dingin berlumur racun di atas kapal perang kristal ungu seperti pesawat ulang-alik. Ia menyerap asap dan awan beracun di sana untuk menyelamatkan para prajurit cahaya ilahi. Sana, Yi Zhao dan Jubo mengikutinya.
Melihat bintang-bintang mineral dan bintang-bintang kehidupan yang tertutup asap beracun, mereka semua meringis. Klan bayangan gelap sangat jahat. Xiao memasang wajah sedingin es. Sana dan Jubo mengangguk sedikit. Wajah mereka tegas, mendesah dalam hati. Mereka mengerti dengan jelas bahwa jika Xian tidak membantu mereka kali ini, lebih dari 3.000 prajurit elit cahaya ilahi yang datang ke penjara hantu bayangan akan terbunuh oleh asap dan awan beracun. Bahkan mereka berdua tidak dapat lolos dari kematian. Klan bayangan gelap telah pergi dari penjara hantu bayangan, tetapi mereka telah meninggalkan batasan jahat seperti itu. Jika mereka membawa pasukan klan dewa ke area bintang Agate, hasilnya tidak akan terbayangkan. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Di kapal perang kristal ungu yang terbang menuju area terakhir tempat asap dan awan beracun mengurung anggota mereka, Xian mengerutkan kening sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Manik yang kudapat di sini berasal dari makhluk jahat dan berbisa, yang disebut manik dingin berlumur racun. Jika kita tidak memiliki ahli di alam dewa yang baru mulai yang juga memiliki api surga dari asal, jika masuk ke area bintang manapun, itu akan menenggelamkan area bintang itu menjadi bencana. Semua orang, prajurit, binatang spiritual, dan hewan akan dibantai semuanya. Berhenti sejenak, Xian menarik napas dalam-dalam, wajahnya tegas. Manik dingin berlumur racun, tetap berada di lorong angkasa. Itu adalah jebakan yang ditinggalkan klan bayangan gelap dan klan dewa. Jika mereka tidak dapat menyerbu area bintang akik, mereka akan melepaskan manik dingin berlumur racun untuk membunuh semua makhluk di area bintang akik. Itu terlalu jahat. Teriak Sana dan Jubo. Mata indah Xiao memancarkan ketakutan. Dia sangat ketakutan, mendecakkan lidahnya diam-diam. Metode ganas dan tidak manusiawi untuk memusnahkan seluruh area bintang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh pasukan di area bintang akik tanpa perasaan, meskipun mereka terkadang berperang. Dan, mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa klan dewa dan klan bayangan gelap dapat mempersiapkan perbuatan jahat seperti itu. Kalian, menyelesaikannya. Jubo bingung. Benar, kita cukup beruntung untuk mengundang seorang ahli alam dewa baru dari area bintang lain. Dia memiliki api surga, jadi dia memurnikan ubur-ubur roh yang telah meninggal dan meninggalkan manik dingin yang dicelupkan racun ini, kata Xian dengan tenang. Jubo, Sana, Xiao, dan para prajurit cahaya ilahi di sekitar menjadi lebih cerah. Ketika mereka melihat Xian sekarang, mereka memiliki rasa hormat di mata mereka. Dia memiliki manik dingin yang dicelupkan racun. Jika dia bukan orang kunci, bagaimana dia bisa mendapatkan manik itu? Memikirkan faktor utama bernama Xian yang disebutkan oleh tetua kedua Guhe, sebagian besar prajurit cahaya ilahi dapat mengenali perannya dalam acara ini. Sepertinya semua kekuatan klan di sekitar area bintang Agate harus berterima kasih padamu, kata Jubo dengan suara rendah. Banyak prajurit cahaya ilahi mengangguk. Xian masih alami dan tenang. Kau harus berterima kasih kepada banyak orang. Klan monster, klan iblis, liga pertarungan, dan paviliun ramuan dan perkakas telah bergabung dalam pertempuran itu. Tanpa partisipasi mereka, lorong angkasa tidak akan tertutup, dan pasukan besar klan dewa akan segera datang. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, kekuatan resmi klan dewa beberapa kali lebih kuat daripada pasukan klan bayangan gelap. Jika armada tombak darahmu memiliki kekuatan yang 5 kali lebih besar dari sekarang, kau dapat berhadapan dengan pasukan korps klan dewa. Jangan pikir aku melebih-lebihkan. Aku berbicara tentang mereka dengan rendah hati. Menurut ahli alam dewa yang baru lahir dari area bintang hujan api yang biasa bertarung dengan klan dewa, 10 pasukan kita dapat dibandingkan secara relatif dengan 1 pasukan klan dewa. Aku harap kau dapat melihat perbedaan antara kekuatan kita. Mendengarnya, banyak prajurit cahaya ilahi ketakutan saat mereka ternganga ketakutan. Apakah mereka sekuat itu? Xiao tampak getir, mendesah. Aku pernah bertemu dengan seorang anggota klan dewa. Dia luar biasa kuat, sehingga aku masih takut sampai sekarang. Aku yakin pasukan klan dewa cukup menakutkan. Kalau tidak, ada banyak klan di alam semesta yang luas ini, jadi mengapa klan dewa selalu mendominasi wilayah yang luas? Sana dan Jubo tetap diam, wajah mereka serius. Mereka perlu mencerna apa yang baru saja dikatakan Xian kepada mereka. Mereka tidak berbicara lebih banyak dan hanya mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran mereka.
2 hari kemudian, kapal perang kristal ungu mendarat di bintang kehidupan yang tampak seperti bulan purnama yang indah. Atmosfer bintang ini juga ditutupi dengan asap dan awan beracun. Xian menukik ke bawah, menggunakan manik dingin yang dicelupkan racun untuk mengumpulkan semua racun ekstrim. Tepat setelah itu, kapal perang kristal ungu perlahan mendarat di permukaan planet yang megah. Lautan biru membentang di atas planet dengan banyak pulau yang tersebar, beberapa pulau kecil berkilauan bagaikan permata di tengah laut, memperindahnya dengan dekorasi yang indah. Aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Ziyao tersenyum lembut. Sebelum aku berangkat ke tambang kristal suci, aku melewati bintang ini. Ikutlah denganku. Xian terkejut. Dia langsung mengangguk. Sebuah kereta perang kecubung menderu, terbang keluar dari kapal perang besar itu. Ziyao melambaikan tangan pada Xian. Setelah dia melompat, kereta perang kecubung itu terbang menuju sebuah pulau kecil berbentuk labu. Kereta perang itu bergerak seperti pesawat ulang-alik ekspres dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, kereta perang itu melayang di atas pulau berbentuk labu itu dan mendarat. Begitu mereka mendarat, Ziyao berteriak memanggil dengan lembut. "Halo, ayo lihat siapa yang baru saja tiba." Pulau ini tidak begitu besar. Itu seperti pulau tropis dengan hutan yang panas dan lembab. Terletak di tengah pulau itu ada beberapa gunung kecil, yang tidak terlalu tinggi. Gunung-gunung itu hijau, dengan pepohonan dan dedaunan yang rimbun. Di kaki gunung, mereka bisa melihat banyak batu permata berharga yang berkilauan. Dari kejauhan, mereka tahu bahwa sumber cahaya pulau ini adalah batu permata itu, yang berkilau dalam berbagai warna. Namun, karena mereka tidak memiliki energi, para prajurit tidak tertarik untuk mengumpulkannya. Beberapa sisi gunung memiliki beberapa gua halus tempat mereka dapat melihat orang-orang bergerak. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit cahaya ilahi. Beberapa sosok tiba-tiba menyerbu keluar dari sebuah gua dan mengangkat wajah mereka untuk melihat langit. Melihat Xian dari kejauhan, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Xian tampak terkejut, lalu senyum mengembang di wajahnya. "Mengapa kamu di sini?" Mereka adalah Bao Ao, Jieji, Borou, dan Kafo, orang-orang yang seharusnya berada di Raging Flame Star Area. Melihat mereka di area bintang ini, Xian sangat gembira. Ketika mereka masih di Grace Mainland, Bao Ao dan Jieji telah memperlakukannya dengan baik. Ketika mereka berjuang untuk menyingkirkan tempat itu dan memasuki Raging Flame Star Area, mereka ditangkap oleh Underworld League. Mereka adalah kawan sejati yang telah mengalami kesulitan bersama. Dengan demikian, Xian tidak menyesal memberikan peta bintang untuk menyelamatkan Bao Ao dan Jieji yang terperangkap di dalam bunga iblis penghisap jiwa. Setelah mereka ditemukan, Katuo telah mengatur agar saudaranya, Kafo, membawa mereka keluar dari kota hukuman surga, dan menyembunyikan mereka di suatu daerah bintang mati. Ia berpikir akan sulit untuk bertemu mereka lagi. Namun sekarang, di penjara hantu bayangan di daerah bintang Agate, mereka dipertemukan kembali. Bao Ao, Jieji, dan Borou berada di alam Raja Dewa. Bao Ao dan Jieji telah mencapai langit ketiga alam Raja Dewa, sementara Borou berada di langit kedua alam Raja Dewa. Melihat Xian, mereka sangat gembira, berbicara kepadanya. "Itu karena Yang Mulia, Putri Ziyao." Xian terkejut. Ia menoleh ke Ziyao, yang tersenyum di sebelahnya. "Kau kembali ke daerah bintang Raging Flame?" "Ya, aku pernah pulang ke rumah." Ziyao tidak menyembunyikannya, menjawabnya dengan santai. Cahaya ilahi tidak jauh dari pusat ruang penjara hantu bayangan. Saat berkultivasi dalam cahaya ilahi, aku mengunjungi daerah itu. Aku menghabiskan beberapa tahun untuk menemukan celah ruang yang mengarah ke area bintang api mengamuk. Aku kembali ke sana dengan beberapa pendahulu kekuatanku. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Ziyao meninggalkan Broken Starfield untuk memasuki wilayah cahaya ilahi. Dia telah menerima guru cahaya ilahi sebagai gurunya. Sejak saat itu, dia telah berkultivasi dengan tekun untuk menguasai kekuatan cahaya Upanishad. Cahaya ilahi tidak berada di dalam area penjara hantu bayangan, tetapi juga tidak jauh dari area ini. Cahaya ilahi sangat dekat dengan hub antariksa tempat berkumpulnya lorong antariksa. Area ini mistis, dengan rumor bahwa cahaya ilahi akan melintasi tempat ini dari waktu ke waktu. Guru cahaya ilahi tidak ingin Ziyao berkultivasi sepanjang waktu.
Dia meminta Xiao untuk datang ke hub antariksa untuk melihat apakah dia bisa beruntung dan melihat sekilas cahaya ilahi luar angkasa. Jika dia bisa menerimanya, wilayahnya akan melonjak. Beberapa pendahulu cahaya ilahi telah mengawal Xiao ke area dengan celah antariksa. Dia telah berkeliaran di sana untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menangkap cahaya ilahi luar angkasa. Namun, dia menemukan celah antariksa sempit yang terhubung ke area bintang api mengamuk. Dengan bantuan para ahli cahaya ilahi, mereka bergerak melalui lorong angkasa dan tiba di area bintang mati di Raging Flame Star Area. Di area itu, Xiao menemukan banyak jejak bajak laut luar angkasa, serta keberadaan Kafo. Dia tahu Xian memiliki hubungan dengan Kafo, Baoao, dan yang lainnya. Dia adalah salah satu pelopor yang memasuki Agathe Star Area bersama Xian. Dia tahu Katuo dan Xian selalu bersama. Karena itu, dia datang untuk berbicara dengan Kafo, memberitahu dia bahwa saudaranya berada di Agathe Star Area, dan dia ingin membawanya ke sana. Kafo, tentu saja, tidak bisa lebih bahagia. Setelah dia mengatur semuanya, dia membawa Baoao, Jieji, Borou, dan beberapa bajak laut yang kuat untuk mengikuti Xiao ke Agathe Star Area. Mendengarkan Xiao, Xian merasakan matanya gatal, dan hatinya terasa hangat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia tidak tahu apa-apa, wanita ini telah melakukan banyak hal yang berarti baginya. Dia mengingat hal-hal yang telah dia alami selama bertahun-tahun dan menjadi bingung. Xian, kau tidak mengecewakan kami, Baoao menilai dengan penuh emosi. Jieji dan Borou juga bersemangat. Jieji melangkah maju untuk menepuk bahu Xian. Bagus sekali. Xian bingung, bertanya, apa yang bagus? Kau telah membawa orang-orang klan iblis kami dari Grace Mainland. Kau memberi mereka harapan. Itulah yang kami tuju tahun itu. Kami ingin mencari jalan keluar bagi orang-orang kami. Kau telah melakukannya untuk kami. Kau tidak mengecewakan kami. Mata Baoao menyala-nyala, suaranya kuat dan bergema. Baoao dan Jieji adalah pemimpin klan iblis. Mereka segera menyadari habisnya energi di Grace Mainland, dan telah berjuang untuk menemukan cara bertahan hidup bagi orang-orang mereka, mereka bahkan meninggalkan Grace Mainland karena alasan ini. Setelah itu, mereka tiba di Raging Flame Star Area, di mana pengetahuan mereka semakin luas ketika mereka melihat kekayaan area bintang tingkat menengah. Saat itu, mereka menyadari betapa lemahnya mereka di puncak alam dewa sejati. Mereka dulunya adalah budak ramuan dan pertambangan. Mereka berjuang untuk hidup dalam waktu yang lama. Akhirnya, mereka menemukan mimpi yang pernah mereka miliki tampaknya semakin menjauh dari mereka. Mereka telah menyerah 1 atau 2 kali. Namun, rasa malu tetap ada selamanya di hati mereka karena mereka tidak dapat membawa harapan bagi rekan-rekan mereka. Namun, itu sampai mereka bertemu Xian lagi. Xian telah menggunakan peta bintang untuk ditukar dengan penyelamatan mereka saat mereka terjebak di dalam bunga iblis. Setelah itu, mereka aman dan pulih di area tersembunyi di suatu tempat di tanah hukuman dewa. Perlahan-lahan, harapan kembali muncul pada mereka. Puluhan tahun kemudian, ketika Xiao membawa beberapa ahli alam dewa etiril dari cahaya ilahi dan menemukan mereka di sini, mereka terkejut. Sekarang mereka tahu bahwa Raging Flame Star bukanlah area bintang tingkat tinggi. Hanya area bintang dengan ahli alam dewa baru yang dapat dianggap sebagai area bintang tingkat tinggi. Setelah itu, Xiao memberitahu mereka satu hal. Mereka tahu Xian telah menyelesaikan mimpi yang tidak akan pernah bisa mereka wujudkan. Xian telah membawa harapan kehidupan baru bagi rekan-rekan mereka di Grace Mainland. Mereka sangat berterima kasih padanya. Ketika kami baru saja mengunjungi Grace Mainland, kami bersumpah bahwa kami harus menemukan bintang kehidupan untuk mempersiapkan rumah baru bagi rekan-rekan kami. Jieji menatap Xian, wajahnya menunjukkan senyum tulus dan tersentuh. Sayang sekali kapasitas kami terbatas, jadi kami tidak bisa melakukan itu. Tapi, Anda membantu kami. Bahkan jika kami harus mati sekarang, kami akan mati dengan senyuman. Rekan-rekan iblis di Grace Mainland adalah keluarga, saudara, teman, dan bawahan mereka. Mereka layak untuk dirawat, dan mereka akan melakukan segalanya untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Mereka hidup dengan baik dan aman sekarang. Jangan khawatir. Menatap mereka, Xian tersenyum bahagia.
Setelah aku selesai dengan urusanku di sini, aku akan membuat formasi yang dapat membantu mengangkut kalian ke sana untuk tinggal bersama mereka. Kalian akan bertemu seseorang yang sangat dekat denganmu di planet itu. Bao Ao, Jie Jie, dan Borou sangat gembira. Di area lain di lautan yang luas, Sana dan Jubo memasang wajah serius, berdiri di atas kapal perang kristal ungu. Xian telah memenuhi janjinya untuk menyelesaikan masalah kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jubo mengerutkan kening sambil menatap Sana. Kau yang bertanggung jawab atas operasi ini. Aku hanya seorang pelindung. Kau yang memberi tauku. Sana merenung sejenak lalu berkata, seperti yang telah kita janjikan, cahaya ilahi akan meninggalkan penjara hantu bayangan. Apakah kau bersedia pergi? Jubo terkejut karena ia tahu Sana bukanlah tipe pria yang akan menyerah sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, kali ini, ia menyerah begitu saja. Jubo cukup tercengang. Aku pria yang menepati janjiku. Sana mengerutkan kening. Pria itu dan adikku memiliki hubungan yang dekat. Jika kita tidak melakukan apa yang telah kita janjikan, akan sulit baginya juga. Yao kecil dan pria itu tidak memiliki persahabatan yang sederhana, kau tahu, kata Jubo penuh arti. Sana gemetar sesaat, wajahnya muram. Aku tahu. Tapi, ada sesuatu yang tidak bisa kita paksakan untuk didapatkan. Yah, anak itu baru berada di langit pertama alam dewa halus saat ini. Dengan kekuatan dan tipu dayamu, kau punya banyak cara untuk membunuhnya. Aku yakin kau bisa melakukannya secara diam-diam, kata Jubo sambil tersenyum. Wajah Sana lebih dingin, menatapnya dengan acuh tak acuh. Pak Tua Ju, apakah kau sudah minum obatmu hari ini? Jika aku ingin bersaing dengannya untuk memperebutkan adikku, apakah aku perlu menggunakan tipu daya yang begitu rendah? Jubo tertawa riang dan mengangguk. Sana, kau benar-benar Sana. Kau tidak akan mengecewakanku. Benar, aku khawatir kau akan membiarkan kecemburuan menguasai dirimu. Aku tidak khawatir lagi. Baiklah, kita akan melakukan apa yang telah kita janjikan. Kita akan memberi mereka wilayah yang telah kita klaim. Sana bingung. Namun kemudian, ia menenangkan diri dan tertawa terbahak-bahak. Aku akan menghormati pendapat adikku, apapun yang ia pilih. Aku, Sana, selalu waras. Jubo mengangguk sambil tersenyum. Karena cahaya ilahi memilikimu dalam strukturnya, bahkan tanpa manfaat dari penjara hantu bayangan, kita akan terus tumbuh. Bintang pertarungan. Feng Han berdiri di atas gunung tinggi dengan batu suara di tangannya, wajahnya tercengang. Cahaya ilahi menyerahkannya. Itu, apa yang terjadi? Ia menoleh ke Qize sambil mengerutkan kening. Apakah ini konspirasi? Hantu tahu, Qize tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Miao Rong mengirimiku pesan, mengatakan bahwa mereka telah berkumpul dengan Departemen Perang Badai Angin Xinyan. Jadi, kami tidak perlu menyerahkan surat yang kau tulis kepada cahaya ilahi. Selain itu, kami juga menerima informasi bahwa pasukan cahaya ilahi telah meninggalkan bintang kehidupan dan bintang mineral yang telah mereka klaim sebelumnya. Aku yakin sesuatu telah terjadi. Feng Han berkata dengan wajah dingin. Hubungi Miao Rong dan Xinyan. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku akan melakukannya. Di lautan bintang gelap penjara hantu bayangan, banyak kapal perang melayang di dekat sekelompok kapal perang ramping di atas bintang kehidupan berbentuk bulan sabit. Bintang ini ditutupi dengan lautan biru, di mana mereka dapat melihat banyak pulau kecil yang mempesona yang menghiasi planet ini, menjadikannya pemandangan yang indah. Indah sekali, kata Xia Xinyan dari kapal perangnya, matanya yang indah berbinar-binar. Berdiri di sampingnya adalah Miao Rong dari Departemen Perang Bulan Air dari Liga Pertarungan. Bintang kehidupan ini menghasilkan banyak ramuan dan rumput spiritual. Klan bayangan gelap telah mengendalikan tempat ini dengan ketat. Di antara area penting yang ingin kita klaim, tempat ini berada tepat di belakang planet dengan urat kristal ilahi. Xia Xinyan tersenyum lembut. Prajurit cahaya ilahi ada di sana. Jika mereka tidak mundur, kita tidak dapat mengambil tempat ini. Miao Rong mengernyitkan alisnya, berbicara. Aku masih tidak tahu mengapa cahaya ilahi tiba-tiba menyerahkannya. Bintang pertarungan telah bertanya kepadaku beberapa kali. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Cahaya ilahi telah datang dengan ganas, dan mereka mundur lebih cepat. Aku ingin tahu apakah mereka punya masalah internal.
Xia Xinyan memasang wajah dingin dan acuh tak acuh. Dia merenung sejenak lalu berkata, kita tidak tahu mengapa mereka mundur, tapi kita bisa pergi ke sana dan bertanya. Miao Rong berubah pucat karena ketakutan. Kau ingin pergi ke sana? Prajurit Departemen Bulan Air dan Departemen Xia Xinyan berjumlah lebih dari 1.000 orang. Dibandingkan dengan 3.000 prajurit cahaya ilahi, mereka cukup sedikit. Cahaya ilahi telah mengirim semua prajurit elit ke sini, yang tidak lebih lemah dari mereka. Jika mereka harus terlibat dalam pertarungan, pihak Xia Xinyan akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Hari ini, prajurit cahaya ilahi yang memasuki penjara hantu bayangan semuanya berkumpul di sini. Jika mereka turun ke sana dan memprovokasi prajurit cahaya ilahi, itu bukan langkah yang baik. Miao Rong tidak bisa mengerti apapun. Kita hanya menggunakan kereta perang untuk sampai ke sana. Xia Xinyan memanggil, dan kereta perang Phoenix Geokristal muncul. Dia melompat dan melambaikan tangan ke arah Miao Rong. Kau dan aku akan pergi ke sana untuk menunjukkan niat baik kita. Miao Rong sedikit ragu. Kau berada di alam dewa yang baru mulai. Apa yang perlu dikhawatirkan? Xia Xinyan berkata dengan lembut. Aku khawatir padamu. Miao Rong memaksakan senyum. Aku bisa melarikan diri begitu saja. Tapi, kau tidak bisa melakukan itu. Alammu tidak cukup tinggi. Jika mereka mengurungmu untuk kedua kalinya, kita akan jatuh ke posisi yang sulit lagi. Tidakkah kau berpikir begitu? Tidak, kali ini tidak akan seperti itu. Xia Xinyan tersenyum, matanya yang indah menembus lapisan awan. Dia bergumam, aku yakin dia telah membuat perjanjian dengan cahaya ilahi. Kalau tidak, cahaya ilahi tidak akan bertindak seperti itu. Lupakan saja, aku akan pergi bersamamu untuk melihat masalah apa yang akan kita hadapi. Miao Rong enggan, tetapi dia melompat ke kereta perang seperti arus air yang deras. Kereta perang Phoenix yang lincah meluncur, menari di langit sambil menembus lapisan awan. Perlahan, kapal itu diturunkan ke arah Laut Biru. Mereka melihat banyak kapal perang cahaya ilahi berlabuh di pulau-pulau di laut. Para prajurit cahaya ilahi menatap langit, wajah mereka waspada. Aku ingin melihat pemimpinmu. Xia Xinyan memanggil dengan lembut saat dia masih berada di langit. Gelombang suaranya bergema, semakin meluas. Xia Mei Mei, ke sini. Suara mempesona yang bahkan bisa mencapai tulang orang datang dari pulau berbentuk labu di tengah lautan. Suara wanita itu terdengar malas dan lembut, seolah-olah dia sedang berjemur. Xia Xinyan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengenalinya. Matanya yang indah menyimpan makna yang tidak jelas. Kereta perang Phoenix-nya tiba-tiba mendesis menusuk telinga saat melaju kencang, yang membuat Miao Rong kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Dia segera menatapnya dengan wajah aneh, tidak tahu apa yang telah terjadi. Miao Rong cukup curiga. Kali ini, cahaya ilahi telah melakukan invasi besar-besaran. Sementara Liga Pertarungan tidak menyadarinya, mereka telah dengan paksa mengklaim banyak area penting yang dulunya milik klan Bayangan Gelap. Itu seperti duri tajam yang menusuk ke tenggorokan Liga Pertarungan, yang membuat Feng Han sakit kepala. Ketika Feng Han siap untuk mengerahkan pasukannya, dia mendapat berita dari cahaya ilahi, mereka telah menyandera Xia Xinyan. Karena itu, Feng Han harus menghentikan rencananya untuk bertarung, dan dengan berat hati menyetujui persyaratan ketat yang diberikan cahaya ilahi. Dia tidak mengerahkan pasukannya, tetapi menulis surat perjanjian, yang dia minta Miao Rong untuk berikan kepada yang lain sebagai ganti Xia Xinyan. Miao Rong berpikir bahwa itu adalah penghinaan, yang telah dia persiapkan untuk ditanggungnya sendiri. Namun, ketika dia tiba di sana dengan Departemen Perang Bulan Airnya, Xia Xinyan dan Departemen Perang Badai Anginnya telah melarikan diri dari kurungan mereka. Selain itu, para ahli cahaya ilahi yang arogan meninggalkan area penting mereka. Mereka tampaknya ingin segera mundur dari penjara hantu bayangan. Miao Rong kebingungan, karena dia tidak tahu apa yang salah. Dia telah bertanya pada Xia Xinyan, tetapi Xia Xinyan tidak memberinya jawaban yang meyakinkan. Liga Pejuang tergesa-gesa, ingin tahu semua detail yang terkait dengannya. Jadi, mereka terus bertanya pada Miao Rong. Miao Rong tahu bahwa Xia Xinyan punya jawabannya. Namun, dia tidak punya hak untuk bertanya padanya. Jadi, dia harus tetap bersikap skeptis. Kereta perang Phoenix bergetar hebat. Miao Rong menatap Xia Xinyan, yang bersikap biasa saja, matanya hilang entah kemana.
Dia tahu bahwa dia akan mendapatkan jawabannya dalam beberapa menit. Di pulau berbentuk labu, angin sepoi-sepoi terasa hangat, mengalir di atas laut yang berkilauan. Kapal perang cahaya ilahi berlabuh di pulau kecil itu, hanya menyisakan satu kapal perang kristal ungu yang megah di tengah pulau itu. Puluhan prajurit cahaya ilahi mengelilingi kapal perang kristal ungu itu, yang terletak di tengah banyak gunung yang rimbun. Tiba-tiba, Sana dan Jubo tiba di sana bersama Xiao, yang mengenakan gaun ungu yang cantik. Pada saat ini, ketiga pemimpin cahaya ilahi sedang memberi perintah kepada bawahan mereka. Seorang pemuda kekar berdiri di sudut bersama ketiga anggota klan iblis, wajahnya dingin dan tenang. Para prajurit cahaya ilahi tidak waspada terhadap mereka. Mereka saling berbicara, sementara wanita mempesona berbaju ungu itu sering melirik pemuda di sana, matanya yang indah berbinar. Swiss. Kereta perang itu sedikit bergetar. Miao Rong tersentak, mengerutkan kening pada para prajurit cahaya ilahi di kejauhan. Sana dan Jubo adalah prajurit terkenal dari cahaya ilahi, komandan operasi penjara hantu bayangan ini. Sekilas, Miao Rong dapat dengan mudah menebak identitas mereka. Dia menatap wanita cantik berbaju ungu itu, matanya berbinar saat dia mengangguk dalam hati. Itu adalah murid baru dari guru cahaya ilahi. Dia cukup disukai, dan memiliki kemajuan kultivasi yang sangat cepat. Dia tahu bahwa dia dipanggil Xiao. Serangkaian informasi yang berhubungan dengan Xiao meluncur melalui otaknya, mengejutkannya. Dia tiba-tiba menjadi bingung ketika dia mengetahui bahwa Xia Xinyan hanya melihat Xiao dan pemuda dingin itu sejak dia tiba di planet ini. Dia bahkan tidak melirik Sana dan Jubo. Karena Miao Rong tidak bisa menjelaskannya, dia lebih memperhatikan. Jubo tidak berbicara lebih banyak. Dia mengangkat satu tangan, memberi isyarat untuk menghentikan para prajurit cahaya ilahi berdiskusi. Dia melihat kereta perang Phoenix yang muncul dan terkekeh. Dia melambaikan tangannya sambil berbicara. Saya Jubo dari cahaya ilahi. Anda dipersilakan ke sini untuk mengantar kami. Mengantar mereka pergi. Miao Ring tampak bingung. Xia Xinyan mengerutkan alisnya yang tebal saat pandangannya beralih dari Jubo ke Xiao. Akhirnya, dia menatap Xian. Xian masih bersikap alami saat dia menyeringai saat berbicara dengannya. Cahaya ilahi ingin mundur dari penjara hantu bayangan. Mereka akan segera pergi. Miao Rong dan Xia Xinyan tercengang. Mereka akhirnya memastikan bahwa cahaya ilahi pasti akan pergi, yang membuat mereka semakin bingung. Jubo menatap Xian, memberikan pujian. Apa yang kita sepakati dengan Xian, tidak akan pernah kita ubah. Setelah kita selesai mempersiapkannya, kita akan segera pergi. Kita tidak akan berlama-lama di penjara hantu bayangan lagi. Sana mendengus, wajahnya acuh tak acuh. Dia tampak tidak rela sama sekali. Xiao tersenyum menawan saat berbicara dengan Xia Xinyan dengan lembut. Sangatlah sempurna untuk tidak menimbulkan perselisihan dengan Xia Meimei. Meimei, jika kau punya waktu, datanglah untuk menjadi tamu kami di wilayah cahaya ilahi. Tolong jangan ingat provokasi kami sebelumnya. Xia Xinyan hanya mengerutkan kening, tetapi tidak menjawab. Miao Rong tercengang seperti ayam kayu. Dia menatap pemuda kurus itu, dan akhirnya tahu bahwa dia adalah Xian, orang yang mereka bicarakan. Namun, pria ini hanya berada di alam dewa ethereal. Trik macam apa yang telah dia lakukan untuk membuat cahaya ilahi meninggalkan penjara hantu bayangan? Dan mengapa dia harus membantu Liga Pertarungan? Keraguan tumbuh di benak Miao Rong. Aku ingin membuat formasi teleportasi. Mereka akan membantuku mengumpulkan beberapa bahan yang diperlukan. Itu sebabnya aku menunggu di sini. Xian berpikir sejenak, dan menyadari bahwa ia harus mengklarifikasi semuanya dengan Xia Xinyan. Dengan alam dan basis kultivasinya, tidaklah sulit untuk menciptakan formasi anak dari formasi penghubung langit ibu dan anak. Ia yakin bahwa ia dapat melakukannya. Akan tetapi, ia tidak memiliki bahan untuk membangun formasi teleportasi luar angkasa. Ketika ia berdiskusi dengan Bao Ao, Jieji, dan Burou, ia memberitahu mereka tentang hal itu. Ia tidak menyangka bahwa Xiao akan membantunya mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, ia bahkan lebih terkejut ketika Jubo dan Sana tidak menentang hal ini. Mereka menyatakan bahwa mereka ingin berterima kasih kepadanya karena ia telah menyelamatkan para prajurit cahaya ilahi.
Ia tidak dapat menyangkal hal ini, dan ia tidak berusaha untuk menyangkalnya. Ia hanya membiarkan cahaya ilahi dan Ziyao mengurus persiapannya. Akan membutuhkan banyak bahan untuk membangun formasi teleportasi luar angkasa. Kapal perang cahaya ilahi di daerah ini tidak memiliki cukup bahan. Oleh karena itu, Ziyao dan Jubo telah memerintahkan bawahan mereka untuk mengumpulkannya. Mereka tahu bahwa mereka dapat mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Cahaya ilahi dan paviliun ramuan dan alat memiliki hubungan yang erat. Bahan-bahan yang ditumpuk Aifu di Broken Star Field berasal dari cahaya ilahi. Dan, mereka bahkan punya cara untuk membeli dan menjual Mother and Child Skylinking Formation kepada Aifu. Xian tidak meragukan kemampuan cahaya ilahi. Dia juga percaya pada Ziyao. Jadi, dia telah menunggu di pulau berbentuk labu ini. Mengumpulkan bahan-bahan tempat, Xia Xinyan terkejut beberapa saat. Dia langsung bereaksi, tertawa. Ah, ternyata kamu sibuk dengan ini. Ketika kita kembali dari lorong angkasa, kamu telah memberitahuku itu, jadi aku telah mengaturnya untukmu. Xian terkejut. Miao Rong sedikit mengernyit saat berbicara. Kamu mengirim permintaanmu ke Liga, meminta kami untuk menghubungi paviliun ramuan dan perkakas untuk mengumpulkan bahan-bahan untuknya. Xia Xinyan tersenyum alami, lalu mengangguk dan berbicara kepada Xian. Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Kita harus pergi ke bintang tempur. Aku yakin bahan-bahan yang dibutuhkan sudah ada di sana. Kamu dapat melakukannya sekarang tanpa menunggu di sini. Xian menggaruk kepalanya karena dia merasa canggung. Hanya butuh waktu 5 hari, dan bahan-bahan yang sudah kita pesan akan segera dikirim. Ziyao tersenyum menawan. Bisakah kau menunggu 5 hari lagi? Akan butuh waktu setengah bulan untuk pergi ke Liga Pertarungan. Kau tidak perlu membuang banyak waktu, kan? Tunggu saja di sini selama 5 hari lagi. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Lagi pula, kau ingin pergi ke Liga Pertarungan. Saat kau sampai di sana, bahan-bahannya sudah menunggumu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Mengapa kau membuang lebih banyak waktu di sini? Xia Xinyan menaikkan nada suaranya. Kedua wanita cantik yang tak tertandingi itu mencoba menunjukkan warna mereka. Dengan suara lembut dan mata penuh kerinduan, mereka memintanya untuk menyetujui saran-saran mereka. Para prajurit cahaya ilahi tercengang, dan Miao Rong juga tercengang. Tidak peduli apakah itu Xia Xinyan atau Ziyao, mereka berdua adalah wanita cantik yang sangat langka di dunia ini. Baik bakat dan pesona mereka sempurna. Mereka juga menduduki posisi tinggi di Liga Pertarungan dan Cahaya Ilahi. Orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghubungi mereka. Namun hari ini, mereka bersaing untuk mendapatkan seorang pria. Saat mereka mencoba mendapatkan perhatiannya, hal itu membingungkan semua prajurit di tempat kejadian. Banyak prajurit cahaya ilahi yang memiliki ekspresi wajah yang mendambakan, cemburu, mengagumi, dan bahkan marah. Beberapa dari mereka bahkan meraung dalam benak mereka, karena mereka menganggap Ziyao sebagai dewi mereka yang sempurna, impian hidup mereka. Hari ini, dewi mereka dan wanita yang sangat cantik lainnya sedang menunggu keputusan seorang pria. Hal ini membuat mereka hampir kehilangan kewarasan. Sana merasa seperti pecundang besar. Dia tidak memiliki kepercayaan diri atau kesombongan di matanya lagi. Dia menatap Ziyao, yang dengan hati-hati, dan kemudian Xia Xinyan, yang mendambakan, lalu mendesah dalam hati. Miao Rong mengerutkan kening dalam-dalam. Cahaya di matanya bagaikan obor yang menyala saat dia menatap Xian dan merasa terperanjat. Dia belum pernah mendengar nama Xian. Dia tidak tahu apa-apa tentang pria yang muncul entah dari mana ini. Namun, dia tahu betapa Feng Han menyukai Xia Xinyan. Dia juga tahu profil Xia Xinyan yang aneh. Pada saat yang sama, dia tahu tentang posisi mulia Ziyao dalam cahaya ilahi. Apa yang membuat pemuda ini pantas mendapatkan perhatian kedua wanita itu? Miao Rong perlahan-lahan tenggelam dalam pikirannya. Aku sudah menunggu selama beberapa hari, dan itu hanya akan memakan waktu 5 hari lagi. Saat orang-orang menatapnya, wajah Xian tampak acuh tak acuh saat dia berbicara. 5 hari kemudian, setelah kita mengumpulkan bahan-bahan, aku akan pergi bersamamu ke bintang tempur. Kurasa aku bisa menyelesaikan formasi teleportasi dalam perjalanan. Itu akan menjadi solusi terbaik bagiku. Bintang tempur adalah markas besar Liga Tempur, yang terletak di pusat penjara hantu bayangan yang berbahaya.
Itu dijaga ketat di lokasi khusus. Xian telah setuju dengan Yusan dari Fury Rain Star Area bahwa ia akan menugaskan Leona untuk melatih pasukannya. Karena lokasi unik Fighting League di Shadow Ghostly Prison, itu adalah pilihan utamanya. Jawabannya mendapat persetujuan dari kedua wanita cantik itu. Mereka tersenyum, dan tidak ada yang bisa menandingi pesona mereka di area laut ini. Baiklah, kita akan menunggu 5 hari lagi. Xia Xinyan merasa tenang. Ia mengangguk pada Miao Rong, memintanya untuk menunggu di sini juga. Selama Xian setuju untuk pergi ke Fighting Star bersamanya, ia tidak akan mengomelinya tentang hal lain. Ia merasa senang dengan keputusannya. Xiao tahu bahwa Xia Xinyan masih menempati peringkat pertama di hati Xian. Dia tidak bodoh untuk membuat keadaan menjadi lebih tegang. Karena Xian telah setuju untuk tinggal 5 hari lagi di tempat ini, dia pikir itu sudah merupakan perubahan yang nyata. Dia percaya bahwa dia dapat menanamkan citranya ke dalam hatinya sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Akhirnya, dia akan mampu bersaing dengan Xia Xinyan secara langsung. Daerah ini tidak terlihat buruk. Xian, ajak aku berkeliling untuk melihat-lihat, mau? Xia Xinyan tiba-tiba bertanya dengan suaranya yang manis. Aku pernah mengajaknya jalan-jalan sekali. Jika kamu tidak keberatan, kita akan pergi bersama. Bagaimana menurutmu? Xian tidak setuju ketika Xiao mengambil kesempatan untuk campur tangan. Dia meregangkan tubuhnya seperti kucing malas, wajahnya alami dan tenang. Aku senang bisa berbicara lebih banyak dengan Xia Meimei. Kalian berdua jalan-jalan saja. Aku ingin bersiap dan bermeditasi sebentar. Xian terbatuk-batuk kering dan mengungkapkan pendapatnya. Dua pasang mata cantik menatapnya dengan penuh arti. Aku akan mengasingkan diri dan berkultivasi. Xian berkata dengan tenang, lalu tiba-tiba terbang keluar dan menghilang ke dalam sebuah gua di gunung pulau itu.